dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Bina Iman. Pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu tema tentang iman dan keraguan. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk menjadi landasan tema kita atau topik kita hari ini. Di dalam Yesaya 7 ayat 9, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini, jika kamu tidak percaya, kamu pasti tidak akan berdiri teguh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka keraguan itu berarti bimbang atau bingung. Dan menurut saya atau menurut kita ketahui bersama bahwa keraguan adalah satu hal yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengaku bahwa kita adalah orang beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam beberapa bagian di dalam kehidupan kita, di dalam beberapa aspek di dalam kehidupan kita, seringkali keraguan itu melanda kita, saudara. Kenapa? Karena kita melihat fakta yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Namun pada kenyataannya kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan kepada Tuhan, dan kita tidak sembuh. Di dalam keadaan seperti inilah membuat kita mulai sedikit ragu. Benar nggak sih Tuhan itu mendengarkan akan doa saya? Benar nggak sih Tuhan itu peduli dengan saya? Bahkan bisa sampai Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu berkuasa nggak sih? Saudara, ini menjadi satu hal yang menjadi akibat daripada keraguan-keraguan yang kita alami, yang kita miliki, saudara. Kita di satu sisi menjadi orang beriman, tetapi di sisi lain kita menjadi orang yang ragu-ragu, orang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan pertanyaan. Mungkin gak sih? Kenapa, saudara? Sekali lagi, karena seringkali fakta yang kita lihat, fakta yang kita alami tidak sesuai dengan keyakinan yang kita pahami, keyakinan yang kita pegang. Demikian satu contoh di dalam Alkitab, kisah Sarah dan Abraham. Satu kali Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang mengunjungi Sarah dan juga Abraham pada saat itu. Dan di sana utusan Tuhan itu berbicara bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Sarah mendengarkan pembicaraan itu di balik pintu, dalam hatinya kemudian mungkin gak sih? Kenapa, saudara? Faktanya adalah suaminya Abraham itu sudah tua. Suaminya Abraham sudah tua dan dikatakan bahwa Sarah itu sudah mati haid. Tidak mungkin lagi untuk melahirkan seorang anak. Tetapi utusan Tuhan ini berbicara bahwa tahun depan saya akan kembali dan Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak. Saudara, bukankah ini membuat pertanyaan bagi Sarah sendiri dan mungkin bagi Abraham? Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa terjadi? Karena faktanya demikian, sudah tua dan mati haid. Saudara, dan itu tidak lagi memungkinkan secara manusia, tidak lagi memungkinkan untuk melahirkan seorang anak. Saudara, tetapi janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan melahirkan seorang anak. Nah, di sini saudara, respon daripada Sarah adalah apa? Tertawa. Saudara, ketika Sarah tertawa, itu menunjukkan keraguan-raguannya, ketidakpercayaannya akan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan juga kepadanya. Dia tertawa, respon dia tertawa, menunjukkan bahwa dia tidak yakin hal itu akan terjadi.
Demikianlah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kenapa keraguan itu bisa muncul, kenapa keraguan itu bisa terjadi pada kita meskipun kita orang percaya, karena kita melihat faktanya tidak sejalan, tidak sejajar dengan janji, dengan keyakinan yang kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kesempatan pada hari ini saya mau mengatakan bahwa ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak lagi ragu-ragu tentang Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan. Yang pertama adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya asal percaya, asal menjadi orang beriman, tetapi dikatakan bahwa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak membuat kita goyah, kita tetap berdiri teguh bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah kita dapat mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di masa lampau. Dengan demikian akan menolong kita untuk tidak ragu lagi akan Tuhan, untuk tetap yakin akan Tuhan. Dan itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Banyak kisah yang terjadi di dalam Alkitab di mana hal-hal yang mustahil Tuhan nyatakan bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan kiranya menolong kita, dan Tuhan kiranya menjadikan kita menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh kepadanya, tidak goyah tetapi berdiri teguh. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, firman Tuhan tidak pernah bersalah, dan Tuhan layak diandalkan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Amin.